Oke, hari ini kita akan live. Topiknya adalah tentang exercise dan hernia bersama Dr. eh, Adianto Nugroho, spesialis bedah digestif, konsultan dari Rumah Sakit Saint Carolus Jakarta. Oke, udah masuk Mas Adi. Coba aku request. Masih waiting. Halo. Halo. Pakai baju apa tuh? Baju Barcelona Apa ya? nih? Barcelona. Waduh, mentang-mentang topiknya sama olahraga, kita ngomongin tentang. Jarang-jarang nih pakai baju olahraga. Oh, jarang-jarang ya. Biasanya pakai baju putih. Wah Oh, nggak ini, pernah juga. oh nggak pernah juga. Oke. Gimana, Dokter Andi? Sehat, Dokter Baik, Andi? baik. Sehat. Gimana Dok Adi? Gimana Dok Adi? Kita panggilnya Dok Oh, Andi dan Dok Adi ya. Dok Andi dan Dok Adi. oke, sip. Oke, mungkin buat teman-teman semua yang apa namanya dengerin acara ini akan di relay juga di YouTube channelnya Rumah Sakit Saint Carolus Jakarta dan juga Hidup TV ya, kalau nggak salah. Ya. Terus kemudian kalau ada pertanyaan buat Dokter Adi atau seputar tentang Jangan topik susah-susah hernia nanyanya ya. dan kok udah gitu dulu. Seputar topik hernia dan olahraga, silakan Saya kan ketik di sini aja newbie, nanti. bukan selebgram. Saya juga bukan, kan kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Uh, Gimana, Dokter Oke, Andi? Mas Adi, Ya, apa gimana kabar? dok? Thank Baik-baik. you banget. Pertama-tama thank you banget atas Ya, waktunya yang super sibuk. Biasanya kalau hari Sabtu tuh selalu sibuk. Hari ini punya mhm, waktu untuk kita ya. kerjasama Eminent Sports Medicine Center dan Rumah Sakit Carolus Jakarta. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol tentang hernia dan olahraga. Cuman kita ngobrolin dulu tentang hernia deh. Hernia itu sebenarnya penyakit apa sih gitu. Terus kemudian dia kelihatan, istriku kelihatan. Terus kemudian hernia itu ada jenisnya, ada apa hernia apa aja, dan biasanya sign and symptomnya gimana gitu. Oke, Yang related sama olahraga ataupun yang nggak related sama olahraga. oke. Jadi, Dokter Andi, hernia itu Iya, sebetulnya adalah suatu kelainan bedah di mana terjadi kelemahan pada dinding perut, ya, oke, sehingga ada dinding perut. bagian rongga perut yang kemudian masuk ke dalam kantong hernia. Bisa ada Oke, di lipat paha yang paling sering, tapi juga bisa ada oke, di pusar maupun di bekas oke, operasi. oke, Nah, umumnya terkait dengan peningkatan tekanan intraabdominal atau tekanan di dalam perut yang tinggi. Biasanya oke, terjadi pada orang tua, ya, laki-laki yang mulai menderita prostat, pembesaran prostat oke, jinak, atau batuk-batuk oke, lama. Tetapi juga oke, tidak mungkin tidak menutup kemungkinan diderita oleh wanita maupun orang muda. Yang oke, perlu diperhatikan adalah hernia pada orang dewasa itu berbeda dengan hernia pada anak. Di mana hernia pada oke, anak itu sebetulnya merupakan suatu jalan alamiah yang sebetulnya sudah ada sebelum lahir, kemudian seharusnya menutup, tetapi karena satu dan lain hal tidak menutup. Sedangkan pada oke, orang dewasa terjadinya karena ada kelemahan di dinding tersebut. Nah, yang oke, menarik adalah dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan olahraga, berkat oke, kampanye Dokter Andi, oke, kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang
olahraganya sedikit berlebihan tanpa dipantau oleh ahlinya, sehingga timbul cedera di daerah tertentu yang mengakibatkan timbulnya kelainan seperti hernia. Jadi kira-kira itu pengantarnya, Dr. Andi. Nah, kalau tadi udah beberapa disebutkan ya penyebabnya, tapi sebenarnya penyebab tersering itu apa sih, Mas Adi? Tergantung kelompok usia. Tergantung kelompok usia, Ya, kalau orang dewasa muda? Kalau orang dewasa muda umumnya karena beban yang tiba-tiba dari dalam rongga perut, misalnya pada olahraga-olahraga yang sifatnya high impact dan mengejan ya. Jadi sebuah report itu ada yang mengkaitkan olahraga yang CrossFit itu dengan terjadinya hernia. Tapi secara spesifik itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja. Yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda kegawatan yang perlu mendapatkan tindakan segera. Tadi menarik banget tuh, mungkin ya ada salah satu literatur atau studi yang menyebutkan CrossFit ibaratnya ada risiko seperti itu ya, risiko hernia. Mungkin karena CrossFit itu salah satu latihan strengthening exercise, tapi mungkin yang high intensity exercise yang menggunakan power, dan mungkin ketika kita latihan beban itu di situ ada nggak cuma tekniknya doang yang benar, tapi juga harus ada breathing tekniknya, kapan tarik nafas, kapan buang nafas, mungkin di situ juga kan, sehingga meningkatkan tekanan intraabdominal. Oh, menarik juga ya. Penata laksana nih, apakah semua hernia itu harus dioperasi? Terus kemudian nanti terakhir yang paling banyak kita bahas adalah tentang sports hernia, atau dikenal sama athletic pubalgia ya, atau sering di DD atau sering dikira groin strain atau cedera pada otot lipat paha atau di groin. Tapi kita ngomongin tentang hernia yang pada umumnya dulu deh, Mas, bukan yang sports hernia. Kapan harus operasi? Apakah semua hernia itu harus dioperasi sih? Jadi kita bicara pada orang dewasa ya, orang dewasa muda sampai lanjut usia. Jadi tidak bicara pada hernia anak. Pada hernia itu defek atau kelemahan yang terjadi itu mempunyai risiko atau selalu terjadi keluarnya organ dalam perut seperti usus maupun penggantung usus atau omentum ke dalam rongga tersebut. Nah, yang berbahaya adalah ketika organ-organ tersebut terjepit di dalam cincin hernia sehingga terjadi kematian jaringan. Jadi pada prinsipnya semua hernia harus dioperasi. Pertanyaannya tinggal kapan operasinya dan bagaimana operasinya. Nah, operasi itu perlu segera dilakukan apabila ada tanda-tanda jepitan usus yang mengancam vitalitas ataupun hidupnya usus tersebut. Ya, seperti nyeri hebat, kemudian ada demam tinggi, kemudian gangguan buang air besar. Nah, pada kondisi-kondisi itu harus segera dilakukan pemeriksaan untuk mengkaji apakah memang terjadi pejepitan pada cincin hernia. Namun apabila tidak ada tanda-tanda tersebut, artinya pasien itu mengeluhkan adanya benjolan saja yang hilang timbul, kemudian rasa tidak enak di lipat paha, maka masih dapat ditunda sampai pada kondisi memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi yang sifatnya terencana. Nah, operasinya sendiri, saya lanjutkan sedikit ya, Dr. Andi. Jadi operasinya sendiri itu prinsipnya adalah menutup daerah yang lemah tersebut. Bisa dilakukan dengan jahitan, bisa dilakukan dengan memasang sesuatu seperti jaring-jaring sehingga daerah yang lemah tadi tertutup. Nah, yang dianggap sebagai gold standard saat ini adalah pemasangan jaring-jaring atau mesh, karena teknik tersebut itu tidak bersifat tanpa tegangan, jadi tension free. Jadi sesuatu yang dipaksakan, yang ada tegangan-tegangan itu biasanya tidak baik. Jadi kalau ada ketegangan-ketegangan antar
suami istri, antar itu juga harus ini ya. Oke. Jadi ketegangan itu Sesuatu tidak yang baik, sehingga sebaiknya dilakukan sesuatu yang tanpa tegangan atau tension free. Nah, Oke. diharapkan dengan tanpa tegangan tersebut, maka angka kekambuhannya menjadi lebih sedikit. Lebih kecil. Nah, Oke. untuk memasang mesh itu sendiri ada beberapa cara. Pertama, bisa dilakukan secara pembedahan terbuka yang sudah dikenal sejak lama, maupun dengan menggunakan teknik laparoskopi. Tentu saja masing-masing ada kekurangan dan kelebihannya, tergantung pada masing-masing orang dan harus didiskusikan dengan dokter yang akan melakukan operasi. Tindakan. Oke. Ya. Itu Dr. Andi. Luar biasa, jawabannya panjang banget. Itu mungkin karena itu buku-buku di belakang itu isinya tentang hernia semua kali ya. Itu dibaca terus setiap hari. Ini udah dicatat tadi. Oh, udah dicatat. Maklum grogi. Ya, buat teman-teman yang dengerin IG Live dengan Dok Adi ini, mungkin ada pertanyaan tentang seputar hernia atau seputar hernia dan exercise, atau mungkin punya pengalaman keluhan yang sama, atau mungkin pernah operasi hernia, kapan boleh berolahraga dan segala macamnya, silahkan aja ya ketik, nanti kita akan tanyakan kepada yang bersangkutan. Mumpung nih waktunya susah sekali, jadi jangan sampai terlewatkan. Oke. Tadi udah banyak disebutkan sih kalau nggak dioperasi itu seperti apa dan segala macamnya. Tapi sebenarnya potensial complication dari hernia kalau tidak ditangani dengan baik itu apa sih? Mungkin bisa disimpulin lagi, Mas. Hernia kalau nggak dioperasi atau kalau nggak diobatin dengan baik, komplikasinya tuh apa ya? Maksudnya yang paling ini. Apabila terjadi sumbatan. Akibat ada bagian usus yang masuk ke dalam kantong hernia tadi, maka sumbatan tersebut bisa menyebabkan gangguan keluarnya kotoran atau feses dari dalam tubuh, ya. Dengan segala permasalahannya. Bahasa kedokterannya adalah obstruksi. Nah, itu satu permasalahan. Yang kedua, obstruksi tadi bisa disertai dengan apa yang kita kenal sebagai jepitan usus atau strangulasi. Nah, strangulasi ini bahayanya adalah pembuluh darah yang menuju kepada usus tersebut menjadi terjepit dan akan mengurangi asupan darah ke daerah tersebut. Seperti orang misalnya serangan jantung, ya ada asupan darah ke jantung berhenti. Atau orang stroke, itu ada asupan ke otak berhenti. Nah, ini asupan ke ususnya berhenti sehingga usus tersebut mengalami kematian jaringan. Karena ada yang mati, maka bisa menyebabkan terjadinya infeksi yang menyeluruh di dalam tubuh. Jadi itu yang harus diperhatikan, komplikasi utamanya. Nah, sedangkan hal-hal lain yang juga mungkin terjadi pada orang dengan hernia adalah nyeri. Bagaimanapun juga kalau ada benjolan di lipat paha misalnya, itu tentu saja untuk beraktivitas membuat tidak nyaman dan kadang timbul nyeri. Ya, nyerinya bisa mengganggu sampai aktivitas itu betul-betul terganggu. Nah, kalau besar sekali tentu saja secara estetika tidak baik dan sangat mengganggu dalam orang itu beraktivitas. Oke. Ini ada pertanyaan nih, langsung aja, mungkin ini related. Yang atas sih tentang olahraga, tapi nanti kita akan ngobrolin tentang hernia dan olahraga. Tapi yang dari Ahmad. Ya dok, saya ada hernia, tapi gejalanya timbul tenggelam. Ketika saya memutuskan untuk tidak operasi, apakah hernia saya bisa memburuk seiring bertambahnya usia? Sekarang usia saya 29 tahun. Oh, jadi memang ya, mirip-mirip usia kita ya? Ya, ya tuan dia lah. Oke. Ya, jadi pada prinsipnya hernia tersebut memang keluhannya hilang timbul. Jadi kalau pada saat dia keluar, dia akan terlihat seperti ada benjolan dengan nyeri dan sebagainya. Tapi kalau dia sedang di dalam, misalnya kita tidur atau kita menggunakan celana yang ketat atau bahkan menggunakan celana hernia, maka benjolannya bisa tidak terlihat. Tapi penyakit itu ada terus dan bisa terjadi komplikasi yang tadi sudah kita bicarakan.
Hanya kapan itu terjadi komplikasi kita tidak bisa prediksi. Nah, dengan bertambahnya usia, memang kejadian jepitan yang menyebabkan komplikasi itu lebih kecil karena cincinnya itu lama-lama menjadi lebih loose, lebih longgar, ya. Tetapi sisi lainnya adalah yang masuk ke dalam lubang tadi bisa semakin banyak sehingga hernianya semakin besar. Jadi ya kayak maju kena, mundur kena gitu. Nah, jadi memang sebaiknya dioperasi dengan persiapan yang baik. Artinya sebelum ada tanda-tanda sumbatan maupun jepitan usus. Karena kalau sudah terjadi kematian jaringan atau kematian usus akibat jepitan hernia, maka operasinya ditambah selain dari menutup lubang hernia tadi, juga dengan harus memotong usus yang mati. Nah, tentu saja komplikasi dari operasinya atau pemulihan dari operasinya akan lebih panjang. Begitu, Dokter. Ya, thank you Dok Adi. Dok, nanti kalau ada pertanyaan biar hostnya aja yang baca ya. Jadi dokter, itu pekerjaan saya, jadi jangan sampai saya makan gaji buta. Kalau ada pertanyaan, nanti dokter tinggal jawab. Saya kira ada bonusnya kalau baca sendiri. Enggak ya, ya udah deh, maaf. Enggak. Oke, jadi tadi tuh ada dua catatan yang saya catat sih. Intinya komplikasi bisa menyebabkan obstruksi. Yang kedua adalah jepitan. Di mana jepitan itu bisa sampai terjadi kematian jaringan dan segala macamnya. Oke. Saat-saat yang ditunggu-tunggu kalau buat saya sih ya, gitu mungkin buat yang dengerin tentang exercise gitu. Ada istilah yang namanya sports hernia atau kalau nama kerennya itu atletik pubalgia ya. Dan sering salah didiagnosis dengan groin strain atau cedera otot pada paha dalam atau pada lipatan paha. Kalau nggak salah, saya juga sudah 3 atau 4 kali kirim, maksudnya refer ke Mas Adi, karena pertama kali kita curigainya groin, tapi setelah di beberapa kali treatment, kok tidak membaik, tapi ada kecurigaan ke sports hernia. Terus kemudian juga pernah aku bawa pemain bola tim nasional Indonesia, striker, waktu itu ke rumah sakit Karolus, ketemu sama dokter Adi juga, karena kemungkinan ada sports hernia sampai waktu itu kita USG ya, gitu. Oh ya, sebelumnya kembali ke hernia, pemeriksaan penunjangnya itu yang paling tepat itu apa ya dok? Maksudnya apakah dengan diagnosis pemeriksaan fisik aja udah cukup atau kadang-kadang ini hernia sebelum spot hernia ya, hernia pada umumnya tadi ya, itu apa? Jadi ya, pemeriksaan, terima kasih Dr. Andi. Jadi pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan yang paling baik untuk mendeteksi hernia itu sudah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu mata dan tangannya dokter bedah atau dokter lah. Ya. Jadi ketika hernia itu sudah terlihat dan teraba, kita bisa membedakan apakah memang hernia tersebut penyakit hernia atau suatu yang lain. Yang harus dilakukan pemeriksaan penunjang adalah untuk menilai adakah kelainan lain yang mungkin menjadi penyebab atau terkait dan berada bersama-sama dengan kelainan hernia tersebut. Nah, yang kedua adalah apabila hernia tersebut sangat kecil, sehingga kita tidak bisa mendeteksinya dengan mata telanjang. Nah, itu nanti akan banyak kita bicarakan ketika bicara soal hernia olahraga atau sports hernia. Karena pada hernia olahraga itu biasanya benjolannya itu tidak seperti hernia pada umumnya. Jadi ternyata Dr. Adi cukup religius ya, artinya itu udah diberikan sama Tuhan, mata dan tangan dari dokternya sehingga bisa mendiagnosa. Jadi hernia itu sendiri bisa terdiagnosis dengan pemeriksaan fisik. Tapi ketika bicara tentang hernia olahraga, sometimes mungkin perlu pemeriksaan penunjang. Itu salah satu
kenapa kita pilih expert hari ini adalah Dr. Adi, karena selain secara saintifik menguasai, beliau juga sangat religius sekali. Itu adalah kriteria pemilihan sampel. Sampel, oke. Oke, sekarang kita bicara tentang sports hernia nih. Sports hernia, banyak saat ini justru di masa pandemik COVID-19 ini, banyak yang tiba-tiba suka olahraga, ya, yang tadinya nggak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga, terus kemudian which is itu bagus, ya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh, karena COVID related sama imunitas tubuh. Tapi yang tidak banyak juga, tidak sedikit juga yang dilaporkan justru karena olahraganya saking bersemangatnya jadi terus cedera, dan salah satunya atau tidak harus pada COVID sekarang ini juga para runners, para pesepeda, goeser itu juga pernah sering mengalami yang namanya sports hernia. Nah, sports hernia itu sendiri seperti apa sih, Dok? Dok Adi, bedanya sama hernia pada umumnya, misalnya let's say hernia inguinalis yang ada di lipat paha sama sports hernia itu. Oke. Jadi halo Dr. Edit. Tuh ada Dr. Edit Sulisyo. Jadi say dulu. Terima kasih ya Dr. Andi. Dr. Edit yang bius-bius. Bius-bius. Pakar penyelam yang tidak bisa naik sepeda. Oh ya? Kok diomongin di sini sih? Oke, jadi sebenarnya penyebutan hernia olahraga atau sports hernia itu kurang tepat karena kalau kita bicara hernia yang tadi sudah kita sampaikan itu harus ada dua hal. Jadi ada kelemahan dan ada penonjolan atau protrusi, bahasa ilmiahnya itu dari organ-organ dalam perut ke dalam rongga hernia. Nah, pada sports hernia yang terjadi umumnya adalah gangguan dari otot-otot di dinding perut di daerah lipat paha, bisa dengan atau tanpa adanya bagian usus yang keluar. Sehingga yang menjadi masalah utama adalah robekan dari dinding perut tadi. Nah, robekan itu bermanifestasi sebagai nyeri. Oleh karena itu, nyeri tadi menjadi keluhan utama pada pasien-pasien atau pada atlet-atlet yang kita duga mengalami sports hernia. Nah, seperti tadi sudah banyak disampaikan oleh Dr. Andi bahwa bisa saja itu disalahartikan sebagai nyeri ya, nyeri apa? Iya, groin strain atau groin strain. Cedera pada ya. Nah, groin strain. Nah, untuk itu kita perlu mengkaji apakah groin strain itu disertai dengan adanya kelemahan dinding perut yang disertai dengan adanya tonjolan walaupun bisa sangat kecil. Nah, kalau itu tidak ada, maka mungkin kita perlu mengkaji sebab yang lain. Jadi pada pasien-pasien dengan dugaan sports hernia, yang paling penting dilakukan adalah pemeriksaan fisik, anamnesis dulu, kemudian pemeriksaan penunjang, terutama yang sifatnya dinamis. Dinamis ini nanti saya teruskan sedikit ya, Dr. Andi. Jadi kalau kita bicara pemeriksaan penunjang itu kan kita bicara soal laboratorium, pemeriksaan radiologi. Nah, radiologi itu ada yang sifatnya dinamis, ada yang statis. Kalau statis itu misalnya MRI. Jadi pasien itu masuk ke dalam satu rongga, dia diam. Nah, kemudian ada yang sifatnya dinamis di mana pasien bisa diminta untuk mengejan, untuk batuk, sehingga terlihat pergerakan-pergerakannya dengan menggunakan USG. Jadi kalau pengalaman kita berdua, itu pasien-pasien kita periksakan USG, kemudian kalau memang perlu kita periksakan MRI. Kalau pemeriksaan USG itu mungkin saya pernah waktu itu juga nunggu atlet nasional kita juga di USG di St. Carolus ya.
pemeriksaan dinamis, jadi lagi di USG, terus kemudian disuruh batuk atau mengejan gitu. Mungkin next-nya dok, kita create gitu di USG, tapi waktu itu dia suruh menendang atau suruh lari gitu ya. Itu keren juga kali ya, dinamis. Kasihan dokter radiologinya, Pak. Kasihan dokter radiologinya. Itu dinamis sekali, Tapi itu memang ya, sangat-sangat dinamis. jadi ini sedikit tricky, dokter Andi, bahwa tidak semua dokter radiologi itu mempunyai kepekaan dan kesabaran yang sama untuk melakukan pemeriksaan pada kasus-kasus seperti ini. Ya, sehingga mungkin yang harus ditekankan adalah teamwork. Jadi kita harus membuat suatu tim yang baik, terdiri dari dokter spesialis dokter olahraga, fisioterapis mungkin, atau spesialis rehabilitasi medik, kemudian dokter bedah dan dokter radiologi, sehingga pasien-pasien itu dapat terkumpul dan dilakukan pemeriksaan yang sesuai protokol. Karena kalau dilakukan oleh dokter yang tidak menggeluti hal-hal seperti ini, maka bisa saja tidak ditemukan sports hernia tadi. Betul. Bisa undertreated maupun bisa overtreatment. Dan multidisiplin approach itu bisa dilakukan di St. Carolus ya. Kalau nggak salah bisa. Kalau nggak salah bisa. Aku lupa dokter radiologinya waktu itu. Dokter Albertus. Cukup sabar, dokter Albertus ya. Itu di Rumah Sakit St. Carolus Jakarta. Makanya aku pernah baca ya Mas, sebuah case report gitu bahwa sports hernia itu ternyata tuh nyerinya sangat painful banget. Terus kemudian areanya juga di area groin dan abdominal area, jadi di lipat perut bawah dan lipat paha daerah situ. Terus kemudian kalau pada saat gerakan tertentu yang bikin sakit gitu, kalau misalnya lurus lari ke depan nggak sakit, tapi ketika twisting mechanism atau change direction, pindah arah gitu tuh baru nyeri gitu ya. Itu that's why makanya jadi kalau misalnya ada kasus nyeri di daerah lipat paha atau di daerah perut bagian bawah, itu kita harus DD sports hernia sebelum sebelum benar-benar ini ya, benar-benar tegak ya diagnosisnya ya. Ini tadi ada pertanyaan tentang runners tadi, sebentar ya, aku baca dulu di atas. Mana ya tadi ya? Buat yang ingin bertanya silakan ya, ketik di sini. Mumpung ada Dok Adi di sini yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang olahraga dan hernia. Atasnya dari Syahrul 18. Izin bertanya dok, jika kita selaku atlet olahraga dan sudah terkena hernia, langkah seperti apa yang dilakukan? Tuh, kalau dia atlet terus kemudian terkena hernia, ya diobatin lah ya. Gimana dok? Pertama cari dokter Andi dulu. Cari dokter Andi di Rumah Sakit Carolus. Ya, di Rumah Sakit Carolus, praktek setiap hari, tanya dokter Edit. Jadi pertama kita mesti mengkaji dulu apakah betul hernia tersebut adalah sports hernia atau sports related hernia, atau apakah kelainan tersebut adalah kelainan lain. Kemudian yang kedua adalah kita mengkaji lebih dalam apakah sudah terjadi komplikasi kalau memang betul-betul terjadi hernia. Nah, tentu saja setelah kita mendiagnosis adanya hernia, maka pengobatannya didahului dengan operasi. Nah, tetapi operasi itu sekali lagi bukan jalan akhir, bukan akhir dari perjalanan pengobatan, tetapi justru awal. Nah, setelah dilakukan operasi, dilakukan penutupan dan repair atau pembetulan dari otot-otot di daerah yang terkena, selanjutnya perlu
berkonsultasi dan dipantau oleh dokter rehabilitasi medik dan dokter kedokteran olahraga untuk kembali return to sport ya, kembali ke olahraga atau kembali ke aktivitas dulu. Jadi pertama adalah kembali ke aktivitas, kemudian kembali ke olahraga dan kembali ke competitive sport. Misalnya dia memang seorang yang berasal dari competitive sport. Nah, satu hal yang ingin saya garis bawahi, Dr. Andi, baik pada sports hernia maupun pada hernia yang umum, yang non sport related ya. Yang penting dari pengobatan itu adalah pasien harus mempunyai kesadaran yang tinggi untuk dapat segera melakukan mobilisasi atau bergerak setelah operasi. Jadi kebanyakan pasien-pasien di Indonesia itu entah jenis operasinya apa, tetapi ketika setelah operasi itu banyak yang meringkuk di tempat tidur, kesakitan, tidak mau bergerak. Sedangkan di sisi lain, apabila pasien itu kemudian setelah operasi segera bergerak, pemulihannya jauh lebih cepat. Jadi ada suatu klinik hernia. Gimana? Ada klinik hernia? Ada satu klinik hernia di Amerika. Itu dia punya satu teknik operasi tertentu yang memang tidak menggunakan mesh dan tidak laparoskopi. Tetapi dia konsisten untuk melakukan operasi tersebut dengan teknik yang sama untuk semua pasien, dan diharuskan bahwa pasien itu setelah operasi langsung berdiri, jalan dan pulang. Jadi unsur rehabilitasi di sini memang ditekankan betul, sehingga pasien-pasien tersebut pemulihannya juga baik. Gitu. Maka kita harus mengencourage pasien-pasien kita untuk setelah operasi, dalam hal ini hernia dan juga operasi-operasi yang lain, untuk aktif bergerak. Supaya dokternya juga ikut aktif dan tidak menjadi lebih gemuk. Itu sindiran kepada siapa ya? Diri sendiri. Diri sendiri, Sebenarnya Dokter Adi ini cukup menyenangkan ya. Sebenarnya timeline return to sport after surgery itu sebenarnya udah mau saya tanyakan nanti. Cuman udah dijawab pada saat pertanyaan-pertanyaan yang bukan menjawab itu udah dijawab gitu. Jadi sebagai host saya kebingungan ini, udah dijawab terus gitu. Tapi nanti tetap saya akan tanyakan ya. Tapi ini benar, ini bukan pertanyaan tapi ini pendapat ya. Saya rasa ini apakah dibayar sama Mas Adi saya juga nggak tahu nih. Dari Dirajusar, Dr. Adianto sangat knowledgeable dan komunikasi dengan pasien sangat baik, mau mendengar dan mencari solusi yang fact-based, yang fakta based on fakta dan evidence based. Ini luar biasa. Ini memang Budira ini pasien saya sebetulnya. Jadi. Pasien. Gitu ya. Terima kasih atas komplimennya. Beliau ini seorang taekwondo, seorang atlet taekwondo. Atlet taekwondo, ya. Salam kenal, Budira. Itu adalah salah satu kriteria pemilihan ekspert kita pada hari ini. Memang itu Dokter Adi. Salah satu kriterianya seperti itu. Ini ada pertanyaan dari mungkin yang lain, kalau ingin tanya silakan ya, langsung aja diketik. Cedera pinggul apakah bisa menyebabkan sports hernia? Mirip dengan groin strain dan perut bagian bawah. Pinggul sebelah mana nih sebenarnya? Gimana Dok Adi jawabnya? Nah, Dokter Andi dulu mendefinisikan cedera pinggul. Cedera pinggul tuh sebenarnya area pinggul tuh bisa bisa di mana saja. Yang namanya pinggul tuh kan pelvic ya, kalau bahasa medisnya itu bisa di sisi luar, bisa sisi belakang, bisa di bokong atau pantat di belakang, bisa di sisi luar gitu. Tapi ketika kita bicara hernia, mungkin daerah nyerinya itu di daerah lipatan paha atau di daerah abdominal bagian bawah gitu. Terus kemudian biasanya juga related sama gerakan-gerakan yang kalau groin strain itu melibatkan gerakan dari otot aduktornya, otot paha dalamnya gitu. Gimana Dokter Adi? Ada tambahan? Ini ada Mas Adi. Jadi kalau
mungkin kalau cedera pinggulnya sendiri itu tidak berhubungan secara langsung dengan terjadinya hernia. Tetapi yang Ya. perlu kita pelajari adalah bagaimana terjadinya cedera pinggul tersebut. Jadi apa yang kita kenal dalam istilah trauma itu adalah mechanism of trauma. Ya, Jadi mekanisme traumanya bagaimana sehingga terjadi cedera pinggul. Nah, biasanya sport hernia itu terjadi pada olahraga-olahraga yang high impact dan kemudian pergerakan tiba-tiba pada atlet yang pemanasannya kurang dan lama tidak berolahraga, tetapi kemudian atau orang-orang yang olahraganya baru mulai tapi melebihi dari apa yang seharusnya dia kerjakan pada saat itu. Nah, pada kondisi itu otot-ototnya belum terlatih atau belum terkondisi dengan baik sehingga pada gerakan yang ekstrim dan tiba-tiba terjadi robekan. Oke. Berarti bisa disimpulkan juga latihan seperti latihan kekuatan otot perut, terus kemudian otot pinggul, kekuatan otot paha dalam itu juga bisa mencegah ya, Dok ya. Artinya dari terutama seorang atlet untuk terjadinya hernia itu, betul? Iya, betul. Jadi memang early consultation to sports medicine specialist is very important lah. Iya, very important. Oke, terima kasih ya. Besok gue traktir. Oke. Nah, ini yang tadi sebenarnya mau ditanyakan tapi udah dijawab panjang lebar, tapi tetap saya tanyakan, tapi mungkin bisa dijawab dengan lebih runtut lagi. Dan saya juga setuju tadi bahwa after surgery itu early mobilization itu penting sekali gitu ya. Saya pikir itu cuma untuk cedera lutut, cedera ankle yang nanti kita akan ada IG live berikutnya dengan Dr. Yudhistira dari Rumah Sakit Karolus atau Dr. Astuti. Terus kemudian ada Dokter Bagus juga, mungkin kalau boleh sama Dokter Edro atau mau juga nanti ngobrol-ngobrol tentang kalau nanti sama Dokter surgery. Bagus, sekarang sama Dokter Jelek. Sama ini Dokter Ganteng, kalau ini Dokter Ganteng. Ya, oke lah. Oke. Nah, gimana kalau di ortopedik, bedah ortopedik kan itu early mobilization itu penting banget, dan ternyata Dokter Adi tadi mention juga ternyata after hernia surgery itu juga early mobilization itu penting banget gitu. Nah, timeline-nya gimana sih gitu? Maksudnya kadang-kadang atlet atau runners atau olahraga ini punya hernia tapi dia takut operasi, padahal operasi itu menyelesaikan masalah, 100% selesai masalahnya, dan return to sportnya itu berapa lama sih gitu, dan timeline-nya seperti apa? Tadi dokter udah menyebutkan back to daily activity, back to sport dan segala macamnya gitu. Dan butuh multidisiplin approach ya gitu. Oke, terima kasih. Jadi jadi saya agak koreksi sedikit Dokter Andi bahwa operasi tadi bukan 100% ya. Operasi tadi itu merupakan tahap awal dari upaya penyembuhan. Yang kedua, operasi tadi juga harus dilakukan dalam persiapan yang baik, karena operasi sekecil apapun dan seringan apapun itu bisa berakibat fatal. Oleh karena itu, masing-masing orang mempunyai persyaratan tersendiri yang harus dikonsultasikan dengan dokter bedah, dokter anestesi dalam tim yang baik. Nah, kemudian setelah dilakukan tindakan operasi, prinsip utama sebetulnya adalah patokannya kalau saya tidak mengangkat beban lebih dari 5 kg sebelum 3 minggu. Dengan pertimbangan pada saat operasi itu terjadi trauma pada jaringan atau cedera pada jaringan yang dibuat oleh pisau operasi. Nah, kita butuh waktu untuk membuat trauma tadi berkurang. Nah, walaupun sudah dipasang sesuatu untuk menahan, tapi tetap saja ada mekanisme tubuh untuk menyembuhkan diri. Nah, itu yang kita tunggu sehingga beban itu baru bisa diberikan setelah minggu ketiga. Nah, pertanyaan yang sering disampaikan adalah, boleh nggak orang habis operasi atau operasi hernia secara khusus itu naik turun tangga?
Saya bilang, naik turun tangganya mau ngapain? Mau betulin genteng atau yang lain? Gitu. Kalau dia rumahnya memang di atas atau dia guru yang ngajarnya di lantai 2, boleh dia naik ke lantai 2, boleh dia naik ke lantai 2 untuk ngajar, untuk istirahat, tetapi jangan naik turun. Oke. Jadi Sering naik turun. Ya, jadi jangan dalam waktu singkat dia bolak-balik gitu, ya. Jadi naik, kerjakan, kemudian turun. Aktivitas di bawah gitu. Jangan naik turun. Jadi itu analoginya ketika dia mau memulai olahraga, dia diharapkan setelah operasi itu sadar betul pengaruh bius hilang, dia segera duduk, kemudian segera berdiri, segera berjalan. Ya. Setelah berjalan, pulang, mulailah beraktivitas ringan. Aktivitas ringan apa? Jangan duduk di depan TV terus, gitu ya. Tapi mulailah bergerak di sekitar rumah, fleksi, sendi lutut dan sendi panggul, ya. Nah, tapi batasannya tadi 5 kilogram sebelum 3 minggu. Setelah 3 minggu baru boleh 5 kilogram. Dan segala sesuatu yang kira-kira sepadan dengan itu. Misalnya squat itu kan menghasilkan beban yang tinggi di daerah-daerah tertentu. Tentu saja itu tidak boleh dilakukan sebelum 3 minggu, gitu. Naik turun tangga kalau curam dan sering, dia akan menghasilkan beban yang kira-kira sama dengan 5 kilo tadi. Ya. Tapi kemudian setelah dia mulai untuk berolahraga, dia harus didampingi. Kalau olahraga kompetitif sport ya, dia harus didampingi oleh orang yang mengerti gitu. Tapi kalau secara umum, maka setelah pulang itu dianjurkan untuk melakukan olahraga ringan, tetapi meningkatkannya itu harus bertahap dan setelah 3 minggu. Jadi sebenarnya relatively setelah 3 minggu itu aman untuk melakukan aktivitas yang mungkin agak sedikit dengan intensitas yang cukup sedang ya. Artinya mengangkat berat tadi yang bebannya di atas 5 kilo pun juga boleh ya. Tapi setelah 3 minggu itu ya. Setelah 3 minggu. Dan itu pun juga selama 3 minggu itu tentu saja terus dimonitor dan tidak boleh malas. Artinya juga nggak cuma diam terus di depan TV nonton Netflix ya. Nonton drama Korea terus gitu nggak boleh kan ya? Boleh. Kalau nonton K-pop sambil ikut nari boleh. TikTok. Oh boleh ya, TikTok. Oke. Tapi saya tambahkan sedikit, Dr. Andi. Ya. Jadi itu yang kita bicarakan tadi adalah yang secara umum. Ya. Terjadi pada pasien yang dilakukan operasi. Tetapi apabila pada pasien-pasien tertentu ada hal-hal lain yang menjadi pemberat, tentu saja ceritanya akan berbeda. Beda, ya. Oke, jadi tanpa penyulit atau tanpa pemberat ya. Jadi semuanya tentu saja berdasarkan case-nya, berdasarkan kasusnya, maka penting sekali tadi Dr. Adi mention operasi itu bukan 100%, artinya itu bagian dari tahap awal. Terus kemudian sebelum operasi juga perlu persiapan yang baik ya, tim juga persiapan secara anestesi ataupun pemeriksaan kesehatan secara yang lain, mengidentifikasi risiko dari operasinya itu sendiri. Terus kemudian setelah operasi pun juga perlu penata laksanaan, apakah ada penyulit, ada penyebab yang lain, sehingga kembali ke aktivitas olahraga dan segala macam itu depend atau tergantung dari kondisinya ya. Ada pertanyaan lagi nggak? Mantap. My brother, Bang Adi, dari Adria, apa ini namanya? Adria Drishel. Itu siapa Mas? Kenal? Itu fans. Oh fans, oke. Luar biasa, fansnya banyak sekali. Ini banyak sekali yang wave, ada Miss Henny juga. Aduh, halo Mbak Miss Henny kayaknya kenal Miss Henny nih. Nah, ya betul. Ya. Olahraga apa yang aman agar terhindar dari sakit hernia tuh dok? Olahraga apa dok?
Kalau nanti saya bilang terus nanti dikira itu apa namanya clickbait. Oke, gini aja deh. Nggak gini. Jadi gini, Mm, eh, mm, kalau pertanyaannya olahraga apa, saya jawab tidak ada olahraga spesifik yang terkait dengan hernia. sport hernia, Oke. ya. Tetapi Oke. bagaimana kita berolahraga itu. Jadi kalau kita Oke. olahraganya misalnya fitness saja lah. Jadi kayak Ya. orang-orang gemuk kayak saya ini kan sukanya pura-pura fitness gitu kan. Oke. Nah, tapi Ya. kalau terlalu semangat, kadang-kadang berlebihan. Nah, itu bahaya. Ya. Bahaya. Tetapi Oke. kalau dia Oke. memang sudah pebasket Terlatih. terlatih seperti Dr. Andi, maka tidak apa-apa dia melakukan slam dunk seperti Michael Jordan gitu, nggak masalah gitu. Tapi kalau saya itu kasihan lantainya dan kasihan ringnya. Oke. Ya. Oke. Oke. Oke, ini ngobrol apa namanya dengan dokter yang sangat expert tapi juga stand up comedian, jadi mungkin cukup lucu ya. Dulu Oke, dok, kebanyakan nonton Kirun. nonton Kiron. Oke. Eh, Incidence sports hernia atau incidence hernia yang disebabkan akibat sport gitu ya, hernia inguinalis, hernia umbilicalis akibat sport, dokter Adi pernah baca nggak? Aku cari-cari sih nggak dapat ya, incidence-nya tuh cukup tinggi ya sih? Kira-kira 0,5 sampai 6,2%. 0,5 sampai Jadi kecil sebetulnya. 6,2%. Kecil ya, kecil sekali Kecil, ya. ya, Oke. kecil. Tapi jadi selalu saya sampaikan kalau kita bicara persentase insiden prevalence itu baik pada pasien-pasien yang kelainan seperti ini maupun cancer ya. Kalau kita bicara incidence itu adalah angka di buku, angka di jurnal. Oke. Bisa Ya. 5%, 10%, 20%, ada yang misalnya soal cancer. Kira-kira saya meninggal kapan, Dok, gitu kan? Kalau di buku, stadium sekian, meninggalnya sekian bulan. Tapi yang terjadi di pasien itu kan 100%, 0 atau 100%. Jadi bagaimana kita mengkaji dan kemudian melakukan tindakan yang tepat pada pasien yang bersangkutan. Jadi personalized medicine pada atlet tersebut, pada pasien tersebut, sehingga hasilnya bisa kita perkirakan sama-sama gitu. Luar biasa. Memang luar biasa ini. Saya biasa di luar, Pak. Biasa di luar, oke. Okay. Iya, Pak. Tadi ada halo dokter-dokter ganteng. Oh, terima kasih. Terus kemudian ada dari Gypsy Jamtani. Dulu cita-citanya mau jadi komedian ya. Ini mungkin ke dokter Adi nih kali ya. Tapi kalau lihat mukanya dokter Andi. Ya, dokter Adi yang jadi komedian. Cocok jadi komedian. Itu pujian atau ini ya? Saya nggak tahu. Antara pujian atau Oke, apa lagi ya? Udah sih, saya rasa jawabannya lengkap banget dan semua pertanyaan yang saya tulis di buku saya dijawab dengan habis sama Dokter Adi ini. Jadi mungkin bisa saya summary sedikit ya, bahwa sebenarnya hernia, terus bagaimana apa penyebab hernia, bagaimana penata laksanaan hernia itu penting sekali, penegakan diagnosis, terus kemudian penata laksanaannya juga harus ada persiapan yang khusus. Tadi dokter Adi mention operasi itu juga perlu persiapan khusus. Operasi itu bukan 100%, artinya sebagai tahap awal dari pengobatan tersebut, tapi yang paling penting adalah habis operasi itu early immobilization, jangan malah diem aja ngeringkuk di tempat tidur aja. Terus ya multidisiplin approach, mentionnya banyak sekali tadi dokter Adi, dan saya rasa sangat praktikal banget, sangat cocok banget terutama untuk olahraga ya, buat kita yang suka olahraga, buat mungkin pasien-pasien saya yang atlet ataupun yang sok-sokan jadi atlet ya. Dokter Andi, boleh nanya? Saya mau bertanya, boleh? Boleh apa? Jadi sebetulnya itu bagi seorang olahragawan ya, atau seorang yang senang berolahraga lah, jangan olahragawan. Itu kapan harus menjumpai
dokter Andi? Artinya kapan harus mencari atau bertemu dengan dokter spesialis kedokteran olahraga? Maksud saya begini, apakah ketika cedera itu sudah terjadi atau pada saat baru mau olahraga, baru mau giat berolahraga, itu? Oke, kapan aja boleh sebenarnya. Menemui saya tidak harus datang ke Eminence, tapi juga bisa via St. Instagram, Carolus ya? bisa ya, ke St. Carolus juga bisa, ya kan. Via IG juga bisa, nanya-nanya juga boleh gitu. Pada prinsipnya sih sebenarnya kalau punya masalah pada saat berolahraga boleh datang. Artinya ya saya rasa pecinta olahraga tuh tahu kalau ketika cedera olahraga apa saja yang harus dilakukan itu kan tahu ya, penata laksanaan awal pada saat olahraga itu tahu. Dan ketika sudah dilakukan dan ternyata masih sakit, masih nyeri, terus kemudian atau ternyata mencoba olahraga lagi masih nggak nyaman atau masih sakit, ya sebaiknya diperiksa lebih lanjut, lebih detail apa sebenarnya yang menyebabkan masih sakit tersebut. Terus kemudian kalau yang belum pernah olahraga sama sekali atau nggak pernah olahraga sama sekali, tapi gara-gara COVID pandemik ini terus pengen berolahraga karena olahraganya lagi ngetren, ya boleh datang untuk tahu seberapa sih kondisi saya seperti ini dan olahraganya yang pas itu seperti apa gitu. Artinya olahraga itu kan nggak boleh berlebihan, harus sesuai sama kondisi kita. Olahraga itu juga nggak harus tiap hari. Kalau baru pertama kali olahraga ya harus mulai dari yang ringan dulu dengan frekuensinya yang ya mungkin 2-3 kali dulu seminggu. Tapi punya target, punya goal dan disesuaikan sama kondisinya. Apalagi ketika kita punya masalah ada lutut, ankle dan segala macam, itu tentu saja olahraganya harus disesuaikan gitu. Oke, terima kasih. Jadi garis bawahnya ya, kalau mulai ada keluhan, carilah dokter Andi supaya dokter Andi bisa merujuk ke dokter Adi. Oke. Ya, kita setuju ya? Iya, betul. Ini ada pertanyaan nih, tolong dibaca itu dari dokter Edit. Iya. Dari dokter Edit, bisakah operasi hernia bisa operasi hernia nggak perlu dirawat di rumah sakit, dok, langsung pulang, terutama kalau sama dokter Adi dan di rumah sakit Carolus? Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, jawabannya bisa. Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang bisa dan siapa yang tidak. Jadi prinsipnya kalau tidak ada permasalahan yang memberatkan, maka operasi tersebut bisa dilakukan secara one day care. Jadi pasien itu bisa langsung pulang ke rumah. Dan itu yang sangat dianjurkan sebetulnya. Tetapi sekali lagi kalau ada hal-hal yang memberatkan, maka perlu ada pemantauan yang lebih panjang. Next topik apa ya kira-kira yang ada relatednya antara digestif sama olahraga? Nanti kita bikin lagi. Mungkin 2 minggu lagi atau apa? Apa, Dok? Siap. Apa? Kira-kira apa? Sebenarnya yang sering kali menjadi pertanyaan pasien-pasien saya adalah kalau saya operasi saluran cerna misalnya usus buntu, kemudian operasi pengangkatan kantong empedu, operasi yang kaitannya dengan kanker, kapan boleh berolahraga? Itu banyak ditanyakan. Ini mungkin bisa menjadi topik berikutnya. Siap. Asal bayarannya terakhir. Siap tuh, dokter. Ada Nining Priambodo. Selain keren, Anda juga pemain stand up comedy. Ya, terima kasih Bu Nining Priambodo. Nanya selain hernia boleh nggak, Dok, katanya? Boleh. Silakan, Miss Henny. Silakan. Saya tungguin sebelum saya close karena waktunya Dokter Adi sangat terbatas sekali. Beliau harus membaca jurnal lagi, mungkin menulis riset dan segala macam untuk persiapan PhD berikutnya. Amin. Kapan Dokter Adi sekolah lagi tuh? Itu pertanyaan juga untuk Dokter Adi dan Dokter Adi.
Bisakah? Oke, silakan Miss Heni, video rumah kita bagaimana? Kalau aktivitas selama corona ini udah balik lagi belum, Mas? Selama bulan Juni ini sama seperti kemarin atau masih banyak? Prinsipnya kalau saya itu tugas harus dilaksanakan, tapi kesehatan diri pribadi dan keluarga menjadi prioritas. Karena kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita sendiri sakit. Jadi kita harus balance. Oke, tepat. Nah ini pertanyaan dari Miss Heni, nanya ke Dokter Adi, apakah hemoroid bisa sembuh nggak sih? Wah, itu satu sesi sendiri itu, Dokter Andi. Oh, tapi coba dijawab singkat. Prinsipnya hemoroid itu adalah sesuatu yang normal ada dalam tubuh kita. Jadi itu adalah organ yang memang sebetulnya ada dan berfungsi untuk kita melakukan upaya membuang kotoran. Nah, pertanyaannya adalah ketika itu menjadi masalah, apa yang harus dilakukan? Nah, dan jadi kapan hemoroid tersebut menjadi masalah, itu harus dikaji dulu, kemudian kita lakukan pengobatan yang sesuai dengan masalahnya. Jadi tidak semua hemoroid harus dioperasi, dan tidak semua hemoroid itu harus dibuang. Ya, bagaimana kita berdamai dengan hemoroid itu seperti juga bagaimana kita berdamai dengan diabetes misalnya. Luar biasa Dok. Dokter Adi, mungkin closing statement ya, sebelum nanti saya tutup sebagai host di acara ini. Mungkin closing statement buat para yang mendengarkan banyak sekali hari ini. Apa? Tentang olahraga hernia. Jutaan. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin dulu, habis ini saya upload di IGTV ya, jadi semua orang bisa dengerin meskipun nggak live sekarang, boleh ya? Ya udahlah, selalu dah. Kita nggak ada konten apapun kan yang membahayakan. Ya ada. Jadi gini, sebagai penutup atau sebagai summary ya, jadi hernia itu adalah sesuatu yang bisa terjadi pada siapa saja, juga pada atlet dan orang yang berolahraga. Dan prinsip pengobatannya adalah bagaimana kita melakukan tindakan penutupan lubang hernia tadi secara terencana dengan persiapan yang baik dan tentu saja dengan teamwork yang baik. Dan tidak lupa upaya rehabilitasi pasca operasi dan semangat dari pasien dalam menjalani pengobatan sampai tuntas. Terima kasih Dokter Adi, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga Rumah Sakit Karolus Jakarta dan Eminent Sports Medicine and Human Performance Center yang sudah menginisiasi acara IG Live Talk ini. Nanti kita akan bikin acara IG Live lagi dengan topik-topik yang lebih menarik, mungkin ada ortopedi, nanti kita juga akan ketemu lagi karena ngobrol dengan Dok Adi ini ternyata banyak banget ilmunya, saya aja juga banyak belajar. Ya, dulu saya mungkin pas kuliah hernia saya nggak pernah ikut ya, terus sekarang tahu dari Dokter Adi. Thank you waktunya Dokter Adi. Salam buat keluarga, sukses selalu. Dan kalau mau cari Dokter Adi di Rumah Sakit St. Karolus Jakarta. Salam olahraga. Salam olahraga.